Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, selama pandemi sampai sekarang, kira-kira kegiatan kalian di rumah ngapain aja? Belajar. Selain belajar. Belajar. Terus Di olahraga. olahraga. Apa kalian juga ikut ekstra gitu? Yang mungkin dijalankan di rumah kayak gitu? Iya. Oh ya, taekwondo ya mungkin ya? Iya. Oh ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Edo dipimpin doanya. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Edo yang telah memimpin doa. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kira-kira kemarin kita udah belajar apa? Perkembangan secara komputer. Ya, Mas Afrizal bener ya. Kemarin kita udah membahas terkait perkembangan sejarah komputer. Kali ini kita akan masuk ke dalam mata pelajaran perakitan komputer yang di dalamnya membahas komponen perangkat input dan komponen perangkat output. Kira-kira udah tahu belum komponen perangkat input dan output ini? Belum ya? Maka hari ini kita akan langsung aja belajar terkait komponen input dan output pada perangkat komputer. Tujuan kita belajar kali ini apa? Yang pertama, siswa dapat memahami komponen perangkat input. Kedua, menganalisis komponen perangkat input. Ketiga, memahami komponen perangkat output dan juga menganalisis komponen perangkat output. Kita lanjutkan. Ini ada sedikit motivasi buat adik-adik semuanya. Masa depan adalah milik orang yang menyiapkan hari ini. Di sini kita akan belajar. Tentu kita udah termasuk menjadi orang yang insya Allah sukses seperti itu. Jadi kita siapkan mulai hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita ada ini terlebih dahulu, pretest yang gunanya untuk mengetes atau mengetahui sejauh mana pengetahuan materi perangkat input dan output yang kalian ketahui. Silahkan dibuka perangkatnya, silahkan dimasukkan kode ini ya, 6778357. Silahkan nanti dibaca soalnya di sini dan jawab di HP-nya masing-masing. Yang pertama, pengertian perangkat input. Nah, ternyata masih ada satu yang salah gitu ya. Dan mungkin yang sebelumnya udah membaca materi sebelumnya. Kita lanjutkan dulu. Pengertian perangkat output. Oke, kita lihat siapa yang menduduki di podium pertama dan kedua. Oke, jadi yang pertama Mas Alizal. Kita lanjutkan ya. Di sini terdapat perangkat input dan perangkat output. Nah, ini penggolongannya. Kita akan mengetahui dulu pengertian input dan output. Nah, mungkin Mas Alizal bisa membacakan untuk penjelasannya. Perangkat input komputer, perangkat masukan atau input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data memberikan perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Oke, jadi intinya untuk memberikan instruksi masuk ke dalam komputer. Dan ini untuk komponen-komponennya atau hardware-nya gitu ya. Dan untuk perangkat output itu seperti ini. Mungkin bisa dibaca Mas Edo. Perangkat output merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk pengguna. Oke, jadi intinya apa ini? Output itu untuk menampilkan hasil yang telah diproses dari komputer kayak gitu. Dan di sini terdapat video juga, nanti mungkin bisa disimak sendiri ya di rumah ya. Di sini udah lengkap penjelasannya. Nah, sekarang kita ke pengertiannya. Ada mouse itu apa? Nah, bisa kita klik, kita baca. Inti dari mouse itu untuk memindahkan ini ya, untuk memindahkan pointer atau kursor dengan cepat atau sesuai dengan kecepatannya seperti itu. Kemudian ada keyboard. Keyboard itu ini ya, untuk memasukkan angka-angka atau simbol atau huruf pada perintah. Nah, jenis-jenis keyboard itu ada banyak. Di sini ada QWERTY, dvorak dan Kellogg keyboard gitu ya. Ini biasanya di Indonesia menggunakan QWERTY seperti itu. Kemudian ada joystick, like pen, ini apa namanya? Touchpad ya. Nih ada gambarnya touchpad. Kemudian ada mikrofon,
digital kamera, scanner. Nah, ini semua termasuk perangkat input seperti itu. Kemudian perangkat output. Nah, tentu udah nggak asing lagi ya. Di rumah kalian pasti punya printer, LCD, proyektor, dan speaker gitu. Nah, fungsinya proyektor itu apa sih, Mas Aldizal? Alat digunakan untuk presentasi yang dihubungkan ke komputer untuk menampilkan apa yang ada pada monitor ke suatu screen atau layar ataupun dinding. Ya, jadi ini untuk menghubungkan layar ini, tampilan ini ke tampilan lainnya seperti itu. Ini LCD ini ya, biasa. Pasti gambar umumnya udah tahu ya kalian ya. Speaker untuk apa? Mengeluarkan suara ya, suara dari dalam perangkat. Untuk printer kira-kira apa? Untuk mencetak dokumen seperti itu. Nah, kira-kira itu tadi untuk materi yang kita pelajari ya. Tadi ada input device dan output device seperti itu. Gimana? Apakah sampai sini udah paham? Sudah ya? Selanjutnya silahkan dibuka lagi kahootnya, maka kita akan mulai post test gitu. Untuk nilainya nanti akan saya ambilkan melalui kuis-kuis ini dan keaktifan kalian seperti itu. Soal yang pertama, pengertian perangkat input. Oke, jadi perangkat output tadi untuk menampilkan hasil pemrosesan seperti itu. Kita lihat hasil akhirnya, kira-kira siapa nih yang kemampuannya udah naik lagi gitu. Oke, selamat buat Mas Edu. Oke, selamat ya. Nanti hadiahnya di belakang. Sebelum kita tutup, kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak apa itu perangkat input dan output? Perangkat input untuk memasukkan data, perangkat output untuk menampilkan Ya, data. ya, benar ya. Jadi itu tadi kesimpulannya. Dan jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan keluar rumah misalkan tidak ada keperluan, dan misalkan ada ya tetap patuhi protokol kesehatan yang ada seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk membahas terkait perangkat penyimpanan yang berada di dalam komputer seperti itu. Jika adik-adik ada yang ditanyakan, nanti bisa menghubungi saya melalui Instagram dan juga melalui nomor WhatsApp seperti itu. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf, dan mungkin bisa dipimpin doa lagi untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.